Waduh Romo, jangan-jangan pengemis yang tadi datang Romo waktu saya lagi makan ternyata malaikat Romo. Bisa jadi ada Romo-Romo tua lebih baik ditipu daripada kita kelewatan tidak menolong orang-orang ini. Karena bisa jadi dalam diri mereka adalah malaikat-malaikat utusan Tuhan. Ih Romo, jadi merinding saya Romo. Mulai sekarang saya tidak akan melewati kesempatan-kesempatan yang datang pada saya Romo. Kesempatan orang yang negur kita, ngajak kita untuk berdoa. Orang yang ngajak kita untuk yuk ikut camp, yuk ikut pertemuan lingkungan, yuk kita misa, yuk kita pengakuan dosa, yuk kita ziarah gitu. Banyak kita, aduh enggak. Bisa jadi mereka adalah malaikat-malaikat. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap hari ini kita dalam keadaan baik. Kita dalam keadaan dilindungi oleh kuasa kasih Tuhan. Ada kasih Tuhan yang setia, yang kesetiaannya tidak pernah berubah buat kita. Apapun situasi kita, Tuhan tetap setia. Saudara-saudaraku, kalau Anda menonton video ini di hari Jumat 7 Februari, artinya itu adalah Jumat pertama atau Jumper. Ayo di hari Jumat pertama setiap bulan, apakah Anda masih punya waktu untuk pergi ke gereja merayakan Ekaristi, baca firman, merenungkan firman, dan juga melakukan karya-karya kebaikan? Masih dong Romo, di kantor saya tuh ada Jumat pertama Romo, misa Jumper. Saya panitianya Romo, setengah mati Romo, tiap bulan nyari-nyari Romo karena rebutan kantor sana dan kantor sini. Tapi sungguh-sungguh luar biasa dengan adanya perayaan Ekaristi, misa di Jumat pertama ini, para karyawan-karyawan, umat beriman di tengah-tengah pekerjaan mereka diingatkan kembali. Nyari kerja kan capek. Kerja itu kadang-kadang makan perasaan, makan pikiran. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan dan kejatuhan. Ditipu bahkan bisa jadi kita diajak untuk menyatukan semua perjuangan, pergulatan, kesulitan, air mata kita dalam dunia pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Satukan dengan sengsara Kristus, dengan wafatnya. Untuk apa Romo? Untuk dibawa pada kebangkitan. Maka dari itu saudara-saudara, kalau ada misa Jumper jangan dilewatkan. Saudara-saudaraku, kalau kita punya hati yang bersih, pikiran yang bersih, tingkah laku yang bersih, kesaksian dari surat kepada orang Ibrani, ternyata di gereja perdana banyak sekali orang mengalami justru dikunjungi oleh para malaikat. Tapi malaikatnya itu wujudnya berbeda. Dikatakan, jangan engkau enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Waduh Romo, jangan-jangan pengemis yang tadi datang Romo waktu saya lagi makan, ternyata malaikat Romo. Bisa jadi. Atau orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan, datang ke rumah kita, datang ke tempat kita, lalu mereka dengan sangat membutuhkan bantuan, jangan-jangan malaikat Romo. Tapi tadi saya lewatin Romo. Saudara-saudara yang terkasih, jangan lewati kesempatan-kesempatan. Kalau ada orang membutuhkan bantuan dan kita bisa membantunya tanpa kesulitan, lebih baik bantu dia. Ada Romo-Romo tua lebih baik ditipu daripada kita kelewatan tidak menolong orang-orang ini. Karena bisa jadi dalam diri mereka adalah malaikat-malaikat utusan Tuhan. Ih Romo, jadi merinding saya Romo. Mulai sekarang saya tidak akan melewati kesempatan-kesempatan yang datang pada saya Romo. Kesempatan orang yang negur kita, ngajak kita untuk berdoa. Orang yang ngajak kita untuk yuk ikut camp, yuk ikut pertemuan lingkungan, yuk kita misa, yuk kita pengakuan dosa, yuk kita ziarah gitu. Banyak kita, aduh enggak. Bisa jadi mereka adalah malaikat-malaikat. Nah, saudara-saudaraku terkasih, di mainannya Romo Yosef ada tulisan apa di situ? Tuhan Yesus tidak berubah. Ya Romo, dari tadi saya baca itu rasanya pengen nyanyi bukan? Karena ada lagunya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah.
Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Saudara-saudara, lagu itu bukan sekedar lagu anak-anak yang diajarkan di sekolah bina iman, yang sering kali kita nyanyikan waktu kita masih kecil. Lagu ini diinspirasikan dari ayat kitab suci dari surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 8. Dikatakan di sana begini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Ayo, ternyata ini ayat kitab suci. Tahun lalu atau 2 tahun lalu lagu ini sempat viral di Indonesia. Karena apa? Dijadiin soundtracknya TikTok. Dijadiin bercanda-bercandaan. Dijadiin ya seru-seruan aja. Sayang saudara-saudara. Tuhan Yesus tetap sama. Artinya begini. Tuhan Yesus yang dialami oleh orang-orang 2000 tahun yang lalu. Di daerah Galilea, di daerah Yerusalem, adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita imani saat ini, hari ini. Adalah Tuhan yang sama juga, tidak pernah berubah kasihnya, kesetiaannya, kebaikannya, pengorbanannya, pengudusannya buat generasi-generasi setelah kita. Karena Tuhan Yesus adalah kekal, maka dia tidak mengalami perubahan. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu sama, hadir. Mau kita berdosa, mau kita nggak berdosa, mau kita sudah berbuat baik, mau kita lagi menjauh dari dia, dia tidak berubah. Kasih dan kesetiaannya, itu yang luar biasa. Manusia yang kadang-kadang seringkali berubah. Nah dikatakan saudara-saudara bahwa dalam surat kepada orang Ibrani ini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini dia yang membuat manusia seringkali berubah. Dulu waktu nggak punya duit, wah dulu rajin ke gereja Romo. Dulu tuh ramah Romo sama kiri kanan. Dulu itu wah dia aktif Romo. Tapi setelah punya uang, malahan jadi hamba uang. Jadi hati-hati dengan beberapa hal di dunia ini yang kita kejar, yang kita cari, yang bisa jadi favorit kita. Ternyata mereka hal-hal itulah yang merubah kita. Kita berubah, kesetiaan, cinta kita pada Tuhan, waktu yang kita bisa berikan pada Tuhan, hati kita berubah. Bukan cuma kepada Tuhan saja, tapi juga kepada tetangga-tetangga, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua juga bisa berubah. Saudara-saudara, duit itu ya, semua orang pasti butuh duit kan. Semua orang pasti mau duit. Tapi hati-hati, duit bisa merubah orang. Jadi serakah luar biasa, monster yang bisa menyikut sana sikut sini, nggak peduli dengan hidup orang lain. Ya karena kan saya butuh ini butuh itu Romo untuk dibayar. Kan saya kan lagi kelilit hutang Romo, cicilan demi cicilan. Boleh-boleh saja manusia membutuhkan uang, mencari nafkah untuk uang, tetapi jangan jadi hamba uang. Karena kalau jadi hamba uang, kita mengalami perubahan, kesetiaan, cinta kita pada Tuhan. Nah kemudian ini dia yang menarik. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Nah loh, seringkali orang menganggap enteng perkawinan, yang dianggap main-main aja, dianggap ya udahlah buat sahnya aja lah supaya nggak digerebek warga. Ya coba cari enak-enaknya aja lah. Perkawinan adalah kudus. Perkawinan adalah panggilan Kristiani bagi mereka yang mengambil keputusan itu. Bukan cuma kita yang mencari pasangan, tapi karya Tuhan hadir di situ. Banyak orang menganggap remeh atau tidak hormat terhadap perkawinan. Dijadiin mainan, dijadiin bercandaan, dijadiin ya suka-sukaan demi kepentingan diri sendiri sajalah. Demi konten bisa jadi juga. Hati-hati di situ, karena itulah yang merubah manusia. Bahkan dikatakan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Artinya saudara-saudara, tempat tidur sendiri maupun berdua, seringkali banyak dosa dilakukan di atas tempat tidur, bukan? Kita lupa sama Allah. Di atas tempat tidur kita bisa berdoa. Di atas tempat tidur kita bisa beristirahat dengan nyenyak. Kita bisa, saking nyenyaknya kita bisa bermimpi. Dalam perjanjian lama, beberapa orang dalam mimpinya berjumpa dengan Allah. Dia bisa tidur, memulihkan badannya, memulihkan pikiran dan perasaannya. Besok pagi dia bangun, dia bisa lebih segar lagi. Saudara-saudara terkasih,
Di tempat tidur ini banyak juga dosa-dosa dilakukan di atasnya. Perselingkuhan, perzinahan, dan lain semacamnya. Itulah yang menyakiti hati Tuhan. Maka kalau suami selingkuh atau istri selingkuh, coba dia pasti berubah. Sikapnya, perhatiannya, cintanya, kesabarannya, semuanya berubah. Hati-hati saudara-saudara, kalau Tuhan Yesusnya tidak berubah, kenapa seringkali cinta kita seringkali berubah? Karena dosa-dosa yang tadi sudah disebutkan. Dikatakan, sebab orang-orang sundal dan perzina akan dihakimi Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita menjaga kekudusan hidup perkawinan. Sebab apa? Dalam Markus bab 6 ayat 14-29, ada orang karena dia tidak menghormati hidup perkawinan, dia berubah. Hidupnya terombang-ambing. Siapa lagi kalau bukan Herodes. Waktu itu, waktu Tuhan Yesus muncul di Galilea, orang-orang berbicara banyak hal tentang Tuhan Yesus sampai masuk ke telinganya Herodes. Herodes merasa bingung dan takut juga. Dikatakan, bukankah dia ini Yohanes Pembaptis yang telah aku penggal kepalanya? Saudara-saudara, waktu itu dikatakan, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes, membelenggunya di dalam penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Herodes ini sebetulnya kalau bahasa sekarang dia orang NPD, orang yang narsistik. Dia tuh suka nyenengin orang, tapi nggak tulus. Supaya orang baik sama dia, supaya orang hormat sama dia, supaya orang takut sama dia, supaya orang nggak menggoyang-goyang kekuasaannya atau posisinya. Itulah Herodes. Maka ketika didengar dari 3 Majus ada raja yang baru lahir di Yudea, dia langsung menghabisi bayi-bayi sekian banyak waktu itu. Dia juga di istananya, di tempat-tempat yang tinggi, karena dia takut. Ini orang penakut. Mungkin dia bisa membangun benteng yang di tempat yang tinggi dengan tembok-tembok yang kuat. Dia bisa dikelilingi oleh pengawal-pengawal. Dia bisa mengambil keputusan yang gila-gilaan. Tetapi sebetulnya hatinya terombang-ambing. Dikatakan, waktu itu Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Itulah yang dilakukan oleh Herodes. Itulah suara Tuhan melalui Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena perkawinannya tidak halal, tidak sah. Dia hidup dalam perzinahan, dia hidup dalam perselingkuhan. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes, bermaksud membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi tidak dapat. Nah, yang menarik adalah Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu Yohanes adalah orang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Dikatakan, tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Nah, itu saudara-saudara, orang yang hatinya terombang-ambing, mudah berubah-berubah. Terdapat begitu banyak motivasi atau hal-hal yang mempengaruhinya. Moodnya seringkali swing sana, swing sini. Kadang-kadang dia bisa bergembira, kadang-kadang dia bisa nangis, kadang-kadang dia bisa baik, kadang-kadang dia bisa jahat. Kadang-kadang dia bisa manis, kadang-kadang dia bisa bentak-bentak. Banyak orang seperti Herodes ini. Karena apa? Hatinya lembek, gak punya pendirian. Pola didikan mungkin salah. Anak dididik dengan dimanjaan sedemikian rupa, dijadiin raja atau ratu di rumahnya. Ketika gede, saudara-saudara, pasti anak-anak ini bisa punya problem. Hati-hati makanya mendidik anak itu harus tarik ulur juga ya. Jangan semua dikasih, anak ini gak boleh susah, anak ini gak boleh sulit, anak ini gak boleh sakit, anak ini gak boleh kena macam-macam. Nanti problemnya di kemudian hari. Nah saudara-saudara, hati yang terombang-ambing adalah tempat yang subur buat kuasa-kuasa jahat bermain di sini. Ingat, Herodias begitu dendamnya dengan Yohanes Pembaptis. Sampai-sampai masuklah kuasa jahat dalam diri Herodias. Dikatakan ada kesempatan yang baik buat Herodias membalas dendamnya ini.
yaitu pada hari ulang tahun Herodes, di mana Herodes mengadakan perjamuan besar untuk para pembesar, perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Mereka menjalani perannya sebagai penjilat, bermaksud menyenangkan hati Herodes. Jangan sampai Herodes ini ngamuk-ngamuk, marah-marah gak jelas, sehingga akan merugikan posisi-posisi para pejabat-pejabat, orang-orang terkemuka, orang-orang konco-konco atau kroni-kroninya Herodes ini. Mereka mendapat keuntungan dari posisi Herodes sebagai raja wilayah pada waktu itu. Padahal mereka tahu Herodes ini ya nggak punya keturunan darah ningrat, bukan keturunan Daud juga. Dia cuma bangsawan yang dipilih oleh penjajah Romawi sebagai raja boneka pada waktu itu. Nah, dikatakan waktu itu Putri Herodias tampil menari begitu bagusnya, menyukakan hati Herodes dan serta tamu-tamunya. Ya, ini dia orang yang suka nyenengin hati orang tapi nggak tulus. Waktu itu Herodes, rajanya ini, berkata, "Mintalah padaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya. Lihat ini ciri-ciri gejala-gejala orang NPD, orang narsistik, orang yang betul-betul cuma bisa menyenangkan orang supaya dipandang baik. "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Coba Anda bayangin apa reaksi orang-orang tamu-tamu waktu itu. Wah, antusias, tepuk tangan luar biasa. Begitu ditepukin, Putri Herodias mungkin menarinya lebih semangat lagi. Itulah saudara-saudara, hati-hati. Lalu anak ini mendengar, wah, setengah kerajaan, minta apa saja. Anak ini masih kecil, dia nggak bisa memutuskan. Akhirnya dia minta tolong ibunya untuk mengambil keputusan, tapi ibunya punya dendam yang kesumat. Dia minta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam. Anak ini begitu polosnya, dia katakan kepada Herodes. Langsung begitu Herodes dengar, sangat sedihlah hati raja. Mood swingnya cepat banget ini dari Herodes ini. Hati-hati kalau kita nggak punya kemantapan hati, perasaan, keteguhan prinsip, sehingga kita mengambil keputusan. Karena seringkali keputusan kita dipengaruhi oleh hal-hal lain dari orang-orang luar, omongan-omongan orang, penilaian-penilaian orang. Keputusan itu tidak kita ambil dari kebebasan diri kita yang merdeka untuk mengambil keputusan, menentukan hidup kita sendiri. Akhirnya nanti menyesal. Saudara-saudara, semoga pesan-pesan ini membawa kita untuk punya kemantapan hati. Jangan plin-plan, harus teguh. Tetapi jangan kayak kanebo kering gitu ya, nggak bisa ditekuk-tekuk. Tetap pada prinsip kita tetap teguh, tapi dalam pelaksanaannya kita juga cukup luwes. Karena nggak semua orang, nggak semua peristiwa bisa dipukul rata begitu saja. Kasih dan kesetiaan, dalam rangka itulah dipahami. Tuhan Yesus selalu setia, mengajak kita juga untuk setia pada kasih-Nya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Betullah apa yang dikatakan oleh Mazmur bab 27. Adonai ori weyishi mimi ira. Apa itu Romo? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut. Tuhan, jadilah terang bagiku, jadilah keselamatanku, jadilah kekuatan hidupku Tuhan, bukan yang lain, tapi hanya Engkau. Semoga Tuhan memberkati hidup kita, orang-orang yang kita doakan senantiasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye, Tuhan berkati.